الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, pagi Senin, tanggal 24 Ramadan, ialah 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehatul afiat, dan hari ini kita dapat melaksanakan puasa yang ke-24, mudah-mudahan sampai akhir dengan sempurna, dan kita berharap semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kajian ini, ulun ingin sampaikan kepada ibu-ibu, mari kita semua yang hadir bersama-sama masukkan di dalam hati kita berniat. Sesungguhnya kita hari ini beriktikaf di Masjid Mujahidin ini. Ya, semua ibu-ibu berniat di dalam hati, sajaku beriktikaf karena Allah, sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita ganjaran pahala iktikaf kita. Sekalipun selesai kajian, kita pulang. Di mana iktikaf kita? Pada saat kita duduk-duduk di sini, kita sudah masuk beriktikaf. Sejenak duduk di masjid beriktikaf. Maka para ulama menyebutkan, ibu-ibu, orang masuk masjid itu ada 3 kerugiannya. Ada 3 kerugian orang masuk masjid. Hari ini kita mengenal apa? Orang masuk masjid itu orang beruntung. Tapi manakala orang masuk masjid tidak melaksanakan 3 macam, ini rugi. Maksud rugi di sini tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Bukan kerugian itu berdosa, tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Tidak mendapatkan pahala yang tertinggi. Yang pertama, pada saat masuk masjid kada berniat untuk beriktikaf. Dan ini boleh selain daripada bulan puasa. Kajian kita nanti di bulan lain manakala itu dilaksanakan di masjid, kita berniat untuk beriktikaf. Karena iktikaf itu bulan-bulan, bukan bulan Ramadan aja. Tapi iktikaf setiap masuk masjid. Yang kedua kerugiannya, masuk masjid tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Adab yang tertinggi. Adab yang tertinggi masuk masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat, dan sholat itu namanya tahiyatul masjid. Saking pentingnya tahiyatul masjid, jika ibu masuk masjid setelah azan subuh, menunggu qomat, kan di situ ada waktu apa? Sholat fajar namanya. Sholat fajar itu juga orangnya lawan qobliyah subuh. Kalau bang, sholat fajar namanya, qobliyah subuh namanya, sama. Ada qobliyah subuh, masuk masjid setelah azan. Kemudian sebelum masuk masjid, pian baudu di luar. Berarti ada 3 sholat yang pian kerjakan. Tahiyatul masjid, sunat wudu, dan sunat fajar. Sunat fajar itu kada tanggung-tanggung pahalanya, sama lebih daripada dunia dan isinya. Sehingga pian mampu 2 rakaat salat sebelum subuh, itu manusia yang paling sugih di dunia. Beisian dunia dan isinya. Tapi kada banyak yang tertarik karena ganjarannya, karena di akhirat. Coba jika ganjarannya di dunia, kada usah
dunia lawan isinya. Mbah Tuntung sholat qabliyah subuh di bawah pesahaban ada duit 50.000. Berataan raksa dulu. Kita hendak nang balasannya instan, cepat. Padahal ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu pun jika kita datang dalam waktu yang bersamaan dan waktu subuh akan dikumandangkan sangat dekat. Dari 3 sholat ini yang mana kita dahulukan? Tahiyatul masjid. Ibu-ibu luar biasa tahiyatul masjid. Lihat jam 3 menit lagi qomat. Karena opang pian membagi semenit tahiyatul masjid, semenit sunat qabliyah wudu, kemudian semenit lagi sunat fajar. Tidak. Artinya ada salah satu yang dikerjakan dan yang 2 tertinggal. Tetap pian kerjakan tahiyatul masjid, maka di situ sudah masuk qabliyah subuh, di situ sudah masuk sunat. Luar biasa Allah Ta'ala memberikan ganjaran buat kita. Yang ketiga, nanti ulun jelaskan satu persatu. Yang ketiga, orang yang rugi masuk masjid dan pada waktu itu sholat hendak dilaksanakan. Kesempatan ada untuk maju ke saf terdepan karena pahala yang paling ganal sholat itu saf terdepan. Pahala yang paling ganal saf terdepan untuk sholat berjamaah. Kemudian dia masuk, dilihat akannya saf yang kosong di depan tuh. Kada mau masuknya, rugi. Atau bertundungan. Kadang-kadang adab itu sangat penting. Adab itu sangat penting. Tapi pada kondisi seperti ini, jangan bertundungan. Siapa yang lebih cepat, itu yang terbaik. Mengambil. Kita kesempatan maju, kita ke depan. Jangan bertundungan. Ini kan mau maju ke depan, sekalinya dihiganya mintuhannya ada. Dan mintuhannya orang hendak memulai sholat, sinta guring nah. Menggawil keduanya namanya untuk menyuruh ke muka. Karena mau maju ke muka, rugi. Nah, jadi perhatikan 3 macam tema kita hari ini. Kerugian orang yang di masjid, tidak berniat etikaf, tidak sholat tahiyatul masjid, dan tidak mengambil saf terdepan. Tentu bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Ibu-ibu pernah maju ke depan, ribut orang di masjid. Etikaf ibu-ibu. Etikaf ini adalah sesuatu yang digalakkan Nabi Muhammad SAW pada akhir Ramadan. Nabi meningkatkan ibadahnya. Nabi mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya bukan sabuk kayak yang kita pakai kada. Mengencangkan ikat pinggang dimaksud adalah Nabi meningkatkan ibadah. Volume ibadah itu, frekuensi ibadah itu ditingkatkan Rasulullah SAW. Zikir, tasbih, sedekah, salat malam, etikaf pada waktu itu. Dan itikafnya Nabi kada bulik-bulik. Kada bulik-bulik mulai malam 21. Masuk ke masjid itu hari ke-20 menjelang berbuka habis asar. Kemudian buka bersama di masjid. Malam ke-21 sudah masuk. Sudah masuk malam ke-21 sampai apa? Sampai malam 1 Syawal. Sampai malam 1 Syawal. Alhamdulillah di mana-mana masjid khususnya. Ulun menengok malam tadi sekitar jam 2. Di masjid itu ada ulun luar biasa. Banyak mana. Al-jihad min tujuh pinanya besahuran. Dan di sini pun ada orang yang etikaf. Kepingin aja pengulun nih hendak etikaf. 10 hari di masjid. Cuma kaum mujahidin kada datangi, kemana-mana kada datangi. Dan ini merupakan satu tugas. Etikaf yang kita pakai adalah etikaf yang kita masuk ke masjid kemudian berniat beretikaf. Ini luar biasa pahalanya. Ibu-ibu yang ada dalam masjid kemudian berniat beretikaf. Saking Nabi Muhammad SAW kada bulik, etikaf itu kada bebulikan sampai rambut Nabi mulai usang. Rambut Nabi itu bergelombang. Bergelombang. Gelombang tuh lain ikal mayang. Kalau ikal mayang tuh kerebo kan lah. Tapi Nabi bergelombang rambutnya. Kada lurus. Kada disisir beberapa hari. Kemudian Nabi bulik ke rumah pada saat sedang etikaf. Tapi Nabi bulik di mana? Nabi bulik
lewat jendela. Diketuk Nabi di jendela. Nabi memanggil istrinya. Siapa istrinya ada dalam rumah? Aisyah radhiyallahu anha. Jendela dibuka oleh Aisyah. Nabi meletakkan kepala di jendela. Dan Aisyah mengerti untuk menyisiri Nabi Muhammad SAW. Jadi pian bila laki pian bulik mengatok di jendela mengandak rambut. Sisirakan aja. Sisirakan aja. Oh tapi sidin kada berambut. Pemanya, maaf, nangkai ulun kan sing rambutan. Disisir oleh Aisyah sampai lurus rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai rapi rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi permisi lagi kepada istrinya. Nabi tidak masuk ke rumah dan Nabi meneruskan iktikaf. Ada pada satu tahun Nabi membawa istrinya beriktikaf. Membawa istrinya beriktikaf, tapi pada tempat yang berbeda, tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Tidak berbaur. Di tempat tertentu laki-laki, tempat yang lain perempuan. Pentingnya iktikaf itu. Biasanya kita pada beberapa masjid melihat di pintu masjid itu ada tulisan nawaitu an a'taqifah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kita sependapat bahwa setiap niat ibadah itu di mana? Di dalam hati. Niat ibadah apa aja? Apa aja. Salatnya, puasanya, iktikafnya, zakatnya, semuanya niat ibadah di dalam hati. Yang boleh diucapkan hanya niat ibadah umroh dan haji. Kalau umroh dan haji, Nabi mengumandangkan niat itu didengar oleh sahabatnya. Didengar oleh sahabatnya. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Lamun bahaji, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, ini hamba datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Artinya, kita menyatakan kita datang ke sana atas panggilan siapa? Panggilan Allah Ta'ala, dan itu terbukti. Berjuta-juta orang yang hendak ke sana. Tapi ada beberapa orang yang Allah pilih untuk bisa ke sana. Maka kita sambut panggilan Allah itu. Sambut panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Di benua kita, ditakuni hartanya banyak, kenapa kada umrah, kenapa kada haji, karena menunggu panggilan Nabi Ibrahim jadinya. Menunggu panggilan Nabi Ibrahim. Rancaklah ibu mendengar nangka itu. Rancak. Ada ayat yang berhubungan dengan itu. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Hai Ibrahim, panggillah manusia. Panggillah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Maka mereka akan datang dari penjuru dunia. Dari penjuru dunia dengan naik unta yang kurus. Yaitu di jalan wala kulli dhamir ya'ti min kulli fajjin amik. Dari penjuru dunia dan naik tunggangan unta yang kurus. Artinya berkendaraan. Terbukti alhamdulillah tahun ini Saudi Arabia menerima calon jamaah haji 1 juta orang untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Sedikit pada terdahulu, sedikit benar. Untuk seluruh dunia. Ya, kita mendoakan orang-orang yang sedang menunggu mulai tahun 2019. Mudah-mudahan mendapat kesempatan untuk berangkat ke sana. Ibu-ibu rahimakumullah. Iktikaf itu di mana-mana masjid. Iktikaf itu di mana-mana masjid. Masjid apa aja. Apabila masuk masjid, jangan kada berniat beriktikaf. Karena iktikaf adalah pahala yang amat besar. Yang kedua, salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini diperintahkan sehingga khatib sedang berkhutbah dan kita datang, tetap kita melaksanakan tahiyatul masjid. 2 rakaat yang ringan, ayatnya jangan panjang-panjang. Agar kita lebih dapat mendengar khutbah. Ulun sering menyampaikan ibu, sering melihat ibu-ibu.
bapak-bapak di setiap masjid, tiap Jumat kan ulun mau khutbah ke sana ke sini, macam-macam. Rata-rata di masjid kita sebelum khatib memulai khutbah, maka muazin mengumandangkan azan. Selesai azan, khatib memulai menyampaikan khutbahnya. Di waktu muazin mengumandangkan azan, masuk beberapa orang laki-laki ke dalam masjid. Mereka berdiri tegap dengan tidak sholat, seperti ini tangannya. Menyahuti kalimat demi kalimat yang dikumandangkan oleh muazin. Apa yang disahutinya? Azan. Berpahalakah menyahuti azan? Berpahala. 3 benar pahalanya. Tapi pada kondisi ini harus kita hitung. Menyahuti azan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Menyahuti azan sunnah, mendengarkan khutbah wajib. Namun ibu-ibu yang mana yang dipilih? Mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah dari awal itu wajib. Sementara beberapa laki-laki jamaah azan berkumandang, dia menyahuti azan, tangannya kayak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Selesai azan, baru dia melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Di waktu dia mengangkat takbir melaksanakan sunat tahiyatul masjid, khatib di atas mimbar sudah memulai khutbahnya. Artinya apa? Dia memilih yang sunnah, dia mengabaikan yang wajib. Satu tindakan yang tidak tepat. Apabila kita datang ke masjid, laki-laki terutama, muazin mengumandangkan azan, khatib sudah ada di atas mimbar, maka sholatlah 2 rakaat pada saat azan dikumandangkan. Sehingga sholat kita selesai dan azan pun selesai. Pada saat sholat kita selesai, azan selesai, maka kita bisa mendengarkan khutbah dari awal. Dan itu sesuatu yang wajib. Penting benar tahiyatul masjid. Setiap masuk masjid, kata Nabi, jangan pernah duduk sebelum melaksanakan tahiyatul masjid. Nah kemudian yang berikutnya, ibu-ibu. Yang berikutnya, hari ini kita potong sedikit. Anu pindah sarut benar di sini. Biasanya pian siapakan banyo kan, jadi kada ada sarutan. Yang berikutnya, mengambil saf terdepan. Bagi laki-laki tentu. Bagi laki-laki. Mengambil saf terdepan. Laki-laki saf terdepan paling utama, perempuan saf paling belakang. Paling utama. Sehingga kajian kita terdahulu di Al-Jihad, ada ibu-ibu yang bertakun. Apa hukumnya orang mandak sejadah berdahulu? Iya kan? Ada sejadah berdahulu ditinggalkannya boleh. Jadi orang datang kayaknya di belakang-belakang, kemudian maju ke depan. Bagi perempuan, saf utama itu saf paling belakang. Bagi laki-laki, saf utama saf paling depan. Ujar nama takun, kada zolim kau Ustaz, ujulun kada. Jangan terlalu jauh membedakan zolim. Cuma itu perlu diperbaiki. Artinya siapa yang datang lebih depan, lebih awal, maka dia perlu duduk di bagian terdepan. Apabila kondisi saf terdepan sudah penuh, maka kada perlu lagi. Berdirilah, sholatlah di tempat kita datang. Paling ujung, kita datang pelambatnya, ya paling ujung. Nih, ada yang mengarasi ranjah-ranjah orang lain. Pundak-pundak orang diranjahinya, kepala orang dipiciknya. Hendak sampai ke depan. Waktu itu Nabi sedang menghutbah. Ibu-ibu. Ada laki-laki dari belakang ranjah-ranjah hendak ke depan. Maka Nabi berkata kepada laki-laki itu, Ijlis faqad azaita wa qad anaita. Duduklah engkau sekarang. Engkau telah mengganggu orang lain dan menyakiti orang lain. Dipadahkan Nabi mengganggu nang ranjah-ranjah kada babatas tu. Padahal dia menjawab, saya ingin dekat denganmu, hai Rasul. Engkau mengganggu orang lain dan engkau menyakiti orang lain. Namun yang datangnya belakangan ini harus mengerti. Yang datangnya pertama, kedua, itu harus mengerti. Artinya, siapapun nang sungsung datang tuh harus pada barisan terdepan. Yang berikutnya barisan di belakang, yang berikutnya barisan di belakang. Harus barisan terdepan. Inang sungsung datang menyandar juga di belakang.
Kada diisinya saf terdepan, maka yang datang belakangan melihat di muka ada 01 atau 2, maka terpaksa dia harus melangkahi pundak-pundak orang lain yang Nabi Muhammad SAW melarangnya perilaku-perilaku seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, penutup ulun ingin sampaikan 2 hadis yang berhubungan dengan bulan puasa. Yang pertama hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusayil akhir yaqulu may yad'uni fastajibu lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha mulia, tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi, setiap malam turun ke langit dunia. Allah tiap malam turun ke langit dunia. Wani ibu-ibu betakun, Ustaz, langit dunia itu di mana? Ulun kada tahu juga. Yang penting kita, apa yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, kita mengerti. Kita percaya dan kita beriman. Allah turun ke langit dunia, dan pada waktu itu sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu diawali dengan pukul 6 atau pukul 7, diakhiri dengan pagi kembali pukul 6 atau pukul 7. 2/3 terakhir itu jam berapa? Jam 3, jam 4. Ini 2/3 terakhir. Allah Ta'ala turun tiap malam ke langit dunia pada waktu itu. Kemudian setelah sampai ke langit dunia, yaqul, Allah berkata, apa kata Allah Ta'ala? Man yad'uni fastajibu lahu. Siapa yang meminta kepada aku waktu ini, maka aku akan kabul. Ibu-ibu, waktu itu tuh jarang meminta. Karena apa? Kita terlelap tidur waktu itu. Padahal Allah yang mengumandangkan, yuk siapa yang berdoa hari ini kepada aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa stajibu lahu, aku akan kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Maka doa yang paling ijabah itu tiap malam di 2/3 terakhir dari hari-hari. 2/3 terakhir. Biasanya sebelumnya diawali dengan sholat apa? Dengan sholat tahajud. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. May yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku tentang sesuatu, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang memintaku, ku berikan. May yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepadaku atas segala dosa yang pernah dia lakukan, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, wa yastaghfiruna bil ashar. Dan mereka meminta ampun kepada Allah pada saat ashar, waktu sahur. Pada saat waktu sahur, bermunajat kepada Allah, sampaikan pinta dan doa kita yang berhubungan dan kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Kalau perlu waktu itu sebut anak kita satu persatu. Pinta apa yang kita inginkan untuk keluarga kita. Tapi jangan pernah lupa kita meminta untuk kedamaian bangsa dan negara. Kada nyaman juga kita diam di sebuah negeri yang negeri itu bergejolak. Jadi minta Allah, ya Allah, damaikan, tentramkan, bahagiakan negeri ini. Setelah kita meminta untuk kita dan keluarga kita, yang jangan pernah pian lupakan pinta itu adalah keselamatan di akhirat kelak. Karena kalau sudah di akhirat itu kada kau lagi minta untuk selamat di akhirat waktu di dunia. Tak ada kan tangan kita tiap malam. Jangan imbah bersahur tuh guring, jangan. Baca Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lengkapi pinta kita dan doa kita. 3 jaminan yang Allah berikan pada waktu itu. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang meminta ampun, ku ampuni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja ibu-ibu yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan pian masih ada kesempatan besok kita kajian lagi di Masjid Ar-Rahmah. Biar aja pina lemas, memang puasa kita lemas,
Nang babandarnya kan berjam-jam masa sarut mana sudah tenggorokan. Tapi itu tidak menjadikan halangan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk selalu berhadir pada majelis-majelis ilmu, karena demikian menambah wawasan kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan piana dan kita gunakan boleh. Adakah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Yang pertama tentang doa iktikaf tadi, Pak Ustaz. Kalau kita ingin masuk masjid kan baca doa juga, Pak Ustaz. Iya. Nah, apa duluan doa mau masuk masjid atau doa iktikaf? Bagus ini pertanyaan. Yang mana yang kita dahulukan gitu? Okay. Yang kedua tentang kalau kita iktikaf itu, kalau kita berdoa, kata Ustadz itu 2/3 malam yang paling makbul. Nah, kalau kita 2/3 malam juga gitu. Kayak apa, Bu? Nah, itu yang paling makbul gitu, berdoa. Kita kan Iya. apa ini ditanyakan, mudah-mudahan ini bisa membahagiakan kita dalam etika tinggal kurang lebih 6 hari. Ya. Silakan, ada lagi. Adakah, Bu? Angkat aja tangan pian. Yang pertanyaannya tertulis boleh ditulis, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz begini, orang tua saya meninggal sesudah bulan puasa, jadi sudah lebaran. Kemudian beliau tidak sempat puasa karena sakit. Lalu yang menjaga puasa itu anaknya ya Pak. Apakah niatnya itu namanya beliau disebutkan? Ya. Yang kedua, masalah ria. Ria itu kalau saya tahu untuk keseluruhan, tapi ada yang mengatakan kalau di bidang agama ria boleh karena katanya mengatakan itu termasuk syiar. Mohon solusi dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan, ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ulun tanyakan tentang di bulan Ramadan mengenai sholat tahajud, Ustadz. Ya. Ulun mendengar bahwa sholat tahajud pada bulan Ramadan itu tidak ada lagi. Jadi ulun mohon penjelasan dari Ustadz langsung. Itu saja pertanyaan ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus pertanyaan. Silakan, ada lagi. Yang kita jawab kena. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betapa Ya. seorang ibu ditinggal oleh anaknya meninggal dunia. Okay. Sedang si anak itu sudah menyetor haji. Namun kan bisa diambil. Jadi yang ulun tanyakan di sini, yang lebih baiknya itu apakah dibadalakankah, apakah duitnya itu tadi diinfakkan di pendidikan dan misalnya pesantren, pembangunan. Sekian dan terima kasih. Dan anak itu belum bersuami, Pak. Iya. Sekian, terima kasih. Silakan, ada lagi. Adakah?
Kalau ada kita jawab dulu. Jawab dulu lah. Ya, ada beberapa pertanyaan yang bagus sekali pertanyaannya. Di antaranya satu tentang doa itikaf. Doa itikaf ibu-ibu apalah? Allahumma innaka apun, itu itikaf sambil menunggu turunnya Lailatul Qadar. Nah, doa itikaf. Kemudian doa masuk masjid. Tentu kita dahulukan doa masuk masjid. Jadi sebelum masuk masjid kita berdoa. Kemudian waktu beriktikaf tuh banyak-banyak berdoa seperti doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itikaf 2/3 malam, tadi apa Bu Ina tadi? Iya, di 2/3 malam ini berlaku di bulan puasa atau di luar bulan puasa. Jadi jika kita itikaf kemudian kita berdoa 2/3 malam itu luar biasa. Karena kita berada pada kondisi ibadah di masjid. Kada bobulikan. Panjatkan doa kita, pinta kita. 3 jaminan Allah Ta'ala. Jika kalian berdoa hari ini, aku kabulkan. Jika kalian meminta, aku beri. Dan jika meminta ampun atas segala dosa, aku ampuni. Jadi bagus kita panjatkan pada 2/3 malam. Dan berlaku di luar bulan Ramadan. Berlaku di bulan Ramadan. Tapi tadi ulun sudah katakan, yang ngaran itikaf itu kada bulan puasa saja. Kita berada di masjid, iktikaf, berada di masjid, iktikaf. Masuk ke masjid jadi 2/3 malam terakhir, rasa nikmat di masjid, berniat beriktikaf. Nah, jadi di 2/3 malam terakhir itu dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hari itu kada banyak yang meminta karena kita tertidur pulas. Yang kedua, orang tuanya meninggal sebulanan kada puasa karena sakit, siapa yang membayari puasanya? Anak membayari puasanya. Boleh si anak membayari puasanya. Jika kada bisa anak, yang meninggal nih mamanya, suami bayarkan puasanya. Nah, ayah meninggal istri, meninggal suami, istri membayarkan puasanya. Tapi yang utama membayarkan puasanya adalah anaknya. Ria, ria itu penyakit hati yang merusak nilai ibadah kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, celaka orang yang sholatnya ria. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang ria dalam sholatnya. Nah, tapi di ayat yang lain Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i alladzina yunfikuna sirran wa alaniyah. Orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terbuka. Artinya, yang sembunyi-sembunyi ini kadang-kadang, siapa bu, nang berinfak nih hamba Allah. Tulis dia hamba Allah, jasidin. Ada lagi nang berinfak, nih siapa? Atas namaku sendiri. Umumakanlah di masjid. Jangan seuzon kita. Jangan seuzon pada saat sidin meminta umumakan di masjid. Apalagi pantasis yang diinfakakan sidin. Berapa berinfaknya? 0,5 miliar sidin. Umumakan di masjid ya sidin. Gasan mujahidin, pembebasan tanah umpamanya. Ini bisa motivasi. Bisa motivasi nang belum berinfak. Nah itu, jadi nang pian tanyakan tadi memang itu. Tapi apabila pada ibadah tertentu kita pamer, Allah benci. Ini kita berniat bukan pamer, tapi kita memotivasi nang kada mau berinfak. Nang kada mau berinfak. Ulun sering sampaikan, jika pian berkorban di masjid, ada perak masjid nang kada mau berkorban, padahal berduit, bari ibanyaki daging ke rumahnya. Ada memotivasi. Ya, betul apa yang ditanyakan oleh Ibu. Jadi itu bukan ria bentuknya. Ria itu karena pamer, mempersembahkan sesuatu bukan kepada Allah. Tapi yang ditanyakan Ibu tadi, kayak apa agar dia melakukan sesuatu itu nang lain bisa termotivasi. Bisa terikut. Nah, kemudian tahajud di bulan Ramadan. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang sering kita pakai. Karena Nabi SAW yazidu fi Ramadan atau fi gharihi 11 rakatan. Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, salat malamnya 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al husnihin wa tulihin. Nabi salat 4, jangan ditanya banyaknya dan bagusnya. Sekalipun para ulama mengatakan 4 ini dua-dua dilaksanakannya.
Namun yang mengerjakan 4 ini zahir hadis. Nabi melaksanakannya 4 rakaat, jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Sehubungan dengan pertanyaan, adakah lagi sholat tahajud setelah itu? Karena sholat malam ini bagian daripada sholat malam. Ada yang mengatakan boleh sholat tahajud, tapi jangan lagi melaksanakan witir. Karena la witraini fil lailah. Kada ada 2 witir dalam satu malam. Kada boleh melaksanakan witir 2 kali dalam satu malam. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang berinisiatif setelah sholat tarawih, maka witir ditinggalkan, dipulang, bawa ke rumah sejadahnya. Dengan niat, nanti tahajud dan sholat witir. Karena witir tidak ada. Tapi cara yang kayak ini kada dapat kesempatan. Yang Nabi SAW, man sallama imamihi hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, tarawih maksudnya, sampai witir, maka dicatat baginya sholat malam semalaman suntuk. Kalau dipotong witirnya, dibawa balik ke rumah, bahkan yang semalaman suntuk ini kada dapat. Artinya ada kerugian di sini. Nah, tapi adakah? Ada. Baik tahajud atau sunat mutlak yang kada ada batas rakaatnya. Dan sunat mutlak ini bisa dilaksanakan siang dan malam. Yang keempat, ibu ditinggal anaknya meninggal dunia. Yang sudah setor tadi ibunya bola, yang meninggal ya ibunya yang ditinggal anak tadi. Oh, yang sudah setor anaknya. Sudah setor. Kemudian kada ada yang menggantikan. Sekarang kan boleh ada yang menggantikan, ajukan di sana. Tapi karena maaf belum menikah si anak, lalu kada ada yang menggantikan, ibunya sudah tua renta. Kayak apa untuk menjadikan itu? Diambil karena niatnya untuk berhaji, bagus dibadalkan. Badalkan dulu setelah diambil. Sisanya dari badal itu karena badal tidak terlalu tinggi biayanya katakan naik haji. Kemudian diinfakkan, diberikan kepada sesuatu hal-hal yang menjadikan amalnya bersambung. Amalnya bersambung. Jadi bagus pertanyaan itu. Apakah dia boleh dibadalkan karena dia berniat untuk berhaji? Tunjuk orang yang bisa melaksanakan badal dengan baik, dengan memiliki ilmu yang bujur tentang badal. Karena badal ini rentan benar. Ada orang yang hanya mengambil duitnya, kemudian yang membadalkannya dijulung orang lain. Karena banyak terjadi kayak itu, Bu. Dibawanya dari sini, kemudian disuruhkannya nang di sana menggawi, dipotongnya separuh. Dan itu kada bagus. Jadi, berikan kepada orang yang amanah. Karena ini adalah menyangkut tentang ibadah. Ada lagi kamu? Habis pertanyaannya? Habis lah, kita tutup. Besok pulang kita sambung. Aja catat aja dulu anak-anak pian takunakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lawan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Dan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.